Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, agar kita memahami pengertian dari wacana. Kedua, kita akan mengetahui apa saja elemen-elemen dan unsur yang ada di wacana. Ketiga, kita akan mengetahui apa saja perbedaan kohesi dan koherensi. Keempat, kita akan mengetahui apa saja jenis-jenis wacana yang ada di Indonesia. Wacana bukan hanya sekedar rangkaian kata, tetapi memiliki makna dan tujuan tertentu. Menurut beberapa ahli juga menjelaskan bahwa pengertian wacana adalah kesatuan makna atau semantis di dalam bagian suatu bangun bahasa. Atau wacana juga bisa kita temui dalam dialog atau pembicaraan seseorang, entah mengenai perasaan atau kegiatan lainnya. Wacana merupakan suatu bahasa di tataran kalimat yang digunakan untuk berkomunikasi dalam konteks sosial. Wacana juga terdapat beberapa elemen-elemen yang menyusun dalam suatu tata yang sistematis. Ini adalah elemen-elemen yang ada dalam wacana yang terbagi menjadi dua, yaitu inti dan non-inti. Inti adalah informasi tambahan, sedangkan non-inti adalah berisi informasi pokok dan informasi inti dalam wacana. Jadi inilah elemen-elemen yang membentuk dalam wacana. C. Unsur-unsur pembangun wacana. Sebuah wacana yang baik disusun dengan menggunakan alat pembangun wacana. Untuk ini, Yuwono 2006 memberi istilah pemarkah kohesi. Alat utama pembangun wacana tentu saja kata, dan untuk membangun sebuah wacana, kata harus dipilih dan disusun secara efektif. Untuk dapat memilih atau menukarkan kata yang berfungsi sebagai alat pembangun wacana, Anda harus memahami alat-alat pembangun wacana, yaitu 1. Konjungsi atau kata penghubung, 2. Kata ganti, 3. Repetisi, 4. Elipsis atau pelesapan. Perhatikan penggunaan alat-alat tersebut pada contoh wacana-wacana berikut ini. 1. Penggunaan konjungsi. 8A baru sakit dan Bidung meninggal. 8B baru sakit karena Bidung meninggal. 8C baru sakit ketika Bidung meninggal. 8D baru sakit kemudian Bidung meninggal. 8E baru sakit sebelum Bidung meninggal. 8F baru sakit setelah Bidung meninggal. 2. Penggunaan kata ganti. 9A Lala dan Lili dua bersaudara. Mereka belajar di sekolah yang sama. 9B Baim seorang aktor cilik. Selain pandai, ia sangat lucu. 9C Setiap hari Sabtu Anto pergi ke sanggar seni. Di sana ia melatih para remaja menari tarian tradisional. 3. Penggunaan repetisi pengulangan. 10. Adikku Irdam senang membaca buku. Beragam buku dibacanya. Buku-buku yang sudah dibaca disimpannya dengan rapi. 4. Penggunaan elipsis atau pelesapan. 11. Adik dan ayah berangkat ke tempat tugas masing-masing setelah sarapan pagi. 12. Kak Andi praktik lapangan di bengkel otomotif. Kak Mayang di laboratorium botani. Anda tentu saja mengetahui kata mana yang dimaksud konjungsi pada wacana 8, kata ganti pada 9, kata yang diulang 10, yang agak sulit mencari kata yang dilesapkan atau disembunyikan. Pada wacana 11 terdapat kelompok kata subjek yang dilesapkan atau disembunyikan, yaitu adik dan ayah. Apabila tidak dilesapkan, kalimat wacana tersebut berbunyi 11A. Adik dan ayah berangkat ke tempat tugas masing-masing setelah adik dan ayah sarapan pagi. Pada wacana 12 terdapat pelesapan predikat, yaitu praktik lapangan. Apabila tidak dilesapkan, kalimat tersebut menjadi 12A. Kak Andi praktik di lapangan di bengkel otomotif, Kak Maya praktik lapangan di laboratorium botani. Penerapan elipsis atau pelepasan dapat dilakukan pada kalimat yang terdiri atas dua klausa atau lebih. Salah satu fungsi, subjek, predikat, keterangan, atau objek pada kedua klausa tersebut mengandung persamaan. Kegiatan belajar 2. Kohesi, koherensi, dan jenis-jenis wacana bahasa Indonesia. A. Kohesi dan koherensi. Kohesi adalah istilah yang digunakan dalam wacana yang membahas hubungan antar unsur dalam kalimat wacana. Wacana yang memenuhi syarat kohesi disebut dengan istilah kohesif, yang berarti utuh. Sebelumnya, tadi telah dibahas contoh wacana kohesif dan tidak kohesif pada kegiatan 1. Saya akan memberikan satu contoh lagi. Contohnya, anak terpleset jatuh ke sungai. Beberapa orang lewat di tempat itu mencoba menolongnya. Bagaimana? Apa contoh tadi sudah tepat? Apa ada yang merasa kurang tepat? Misalnya, anak yang mana? Berapa anak yang terpleset? Demikian pula dengan kalimat yang kedua. Kalimat itu, orang lewat mencoba menolongnya. Bagaimana caranya? Nah, wacana tadi kalimatnya tidak efektif. Itu dinyatakan tidak kohesif. Sekarang bagaimana bila wacana tersebut diperbaiki? Perhatikan unsur-unsur kohesi atau penanda kalimat berikut ini. Anak itu terpleset, lalu jatuh ke sungai. Beberapa orang sedang lewat di tempat itu mencoba menolongnya. Nah, ini kalimat sudah efektif. Wacana memiliki ide pokok dan ide penjelas. Tidak hanya dituntut kebutuhannya, tetapi juga dituntut kepaduan antar bagian ide, pikiran, atau gagasan yang terkandung di dalamnya. Wacana yang utuh belum tentu padu. Oleh karena itu, selain kohesif, sebuah wacana juga harus koheren. Koheren adalah kepaduan hubungan maknawi antar bagian dalam wacana. Jenis-jenis wacana. Wacana sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu wacana lisan dan wacana tulis. Wacana lisan merupakan komunikasi verbal yang disampaikan melalui ucapan secara langsung, baik spontan maupun berstruktur. Di sini saya akan memperlihatkan terlebih dahulu, yaitu contoh dari wacana lisan. Bunda, tadi saat di jalan pulang, ayah bilang ingin membuatkan kami ayam bakar. Oh ya? Itu adalah salah satu contoh dari wacana lisan. Selanjutnya kita akan membahas tentang wacana tulis.
Wacana tulis sendiri merupakan teks yang disampaikan melalui tulisan menggunakan rangkaian kalimat. Wacana tulis terbagi menjadi 5 bagian, yaitu deskripsi, narasi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Wacana persuasi deskripsi tersendiri merupakan wacana yang memaparkan atau melukiskan serta menggambarkan suatu objek bagaimana adanya sehingga pembaca seolah-olah bisa merasakan atau melihat sesuatu yang dideskripsikan. Untuk wacana deskripsi juga, saya akan membacakan sedikit dulu terlebih dahulu. Pemandangan pantai Parangtritis sangat mempesona. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Ini adalah salah satu contoh wacana deskripsi. Selanjutnya, yang kedua yaitu wacana narasi. Wacana narasi berusaha untuk menyampaikan serangkaian cerita karena elemen di dalamnya yaitu ada tokoh, alur, kemudian juga serangkaian peristiwa yang saling berkaitan. Contoh dari wacana narasi tersendiri yaitu adalah cerita novel ataupun cerpen. Kemudian yang ketiga yaitu wacana eksposisi. Wacana eksposisi sendiri merupakan wacana yang menguraikan, memperkenalkan, dan memberitahukan suatu informasi seperti data faktual dan analisis yang disampaikan untuk menginformasikan. Misalkan yaitu contohnya berita. Selanjutnya kita akan membahas tentang wacana argumentasi. Wacana argumentasi sendiri merupakan wacana yang terdiri dari paparan alasan, rasionalisasi pendapat yang bertujuan untuk menggiring pembaca memiliki pemikiran yang sama dengan penulis. Kita akan lanjut ke yang kelima, yaitu wacana persuasi. Wacana persuasi sendiri merupakan wacana yang mempengaruhi atau mengajak. Contohnya yaitu bisa dari iklan. Baiklah, itu saja materi yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.